Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Sekarang patch Wild Rift 3.1b itu udah rilis, cuman di sini nggak ada informasi tentang champion baru. Kayaknya sih karena kemarin rilis 2 Karma Amasan, jadi akhirnya bulan April ini nggak ada ya. Nah, cuman bocorannya nih ya, gue dengar kabar kalau misalnya bulan depan atau di patch-patch selanjutnya itu bakal rilis Spike dan juga Echo. Nah, cuman gue nggak tahu nih pasti atau enggaknya ya. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang nungguin promo, nah sekarang Kodashop lagi ada promo Ramadan bareng OVO yang dimulai dari 18 April sampai 8 Mei. Dimana kalian bisa dapat cashback sampai 18.000 OVO Point dan berkesempatan menangin motor, iPhone 13, iPad Air, dan masih banyak lagi. Untuk info lengkapnya kalian bisa langsung cek Instagramnya Kodashop di kodashop.id official. Jadi di sepanjang patch 31B ini, yang pertama itu ada mode baru Elemental Rift, itu balik lagi ya untuk mode uji coba. Ya masih nyoba buat ngesesuain, ngebalance-nya segala macamnya lah ya. Nah tapi ini modenya bakal rilis nantinya untuk secara keseluruhan itu di patch 3.2. Dan mode itu nggak cuman balik doang ya, tapi ada beberapa perubahan cuy. Kalau dulu supaya mapnya berubah itu kan harus ngekill 2 dragon ya. Sekarang ngekill dragon pertama aja mapnya bakal langsung berubah cuy. Mungkin tujuannya supaya lebih cepat ya. Karena di yang sebelumnya, Elemental Rift yang sebelumnya, itu nyampe ke Elder tuh lama banget cuy. Karena dragon pertama aja spawnnya di menit kelima gitu. Jadi lama banget cuy. Dan yang kedua, kalau sebelumnya kalian butuh 3 dragon buat dapetin soul, sekarang cuma butuh ngekill 2 dragon doang, kemudian muncul soul, dan setelahnya bakal muncul Elder. Wah ini cepet banget sih ya. Dan mode ini tuh bakal bisa dimainin mulai dari tanggal 29 April sampai 5 Mei. Jadi belum bisa sekarang ya. Dan tentunya nanti pas bener-bener udah rilis di patch 3.2 itu juga bisa berubah dari yang sekarang cuy, atau dari yang nanti. Ya ini masih nyoba-nyoba nyari yang bener lah gitu. Kemudian yang kedua, pada tanggal 8 April kita bakal kedatangan 2 skin baru, yaitu Marauder Brand dan Marauder Grave. Dan ini debutnya itu baru rilis di Wild Rift, di PC belum ada cuy. Kemudian juga ada beberapa aksesoris yang bisa kalian dapetin di sepanjang patch ini. Kemudian tentang event, jadi pada tanggal 29 April itu bakal ada event yang namanya Join the Fluff. Cuman ini masih pada jauh ya, skinnya masih tanggal 28, eventnya tanggal 29, Elemental Rift tanggal 29, sedangkan sekarang masih tanggal 20 cuy. Kemudian tentang perubahan champion, yang pertama Blitzcrank. Jadi kemarin di patch 3.1 itu ada yang ketinggalan gitu, dimana stat dasar itu dirubah, diturunin, dimana armor itu jadi 50 dan armor per levelnya itu jadi 5.1. Jadi kita developernya ketinggalan gitu di patch 3.1 yang kemarin. Kemudian Darius di nerf, kata developernya tuh Darius itu terlalu gampang buat dapetin stacknya karena attack speed itu terlalu kencang. Yang akhirnya stat dasar attack speednya dikurangi, dimana attack speed per levelnya itu dikurangi dari 2,2% dikurangi jadi 1,2%. Yang akhirnya di level 15 itu attack speednya dari 41% turun jadi 27%. Wah ini hampir 2 kali lipat cok. Kalau attack speednya turun gini kayaknya Darius emang bener-bener butuh Trinity dong ya. Cuman dia jadi agak tipis gitu. Kemudian Fiora juga di nerf, kata developernya itu skill 1 itu terlalu bikin gampang Fiora ini buat ngepok musuh gitu, ngepok kabur. Nah akhirnya dia sedikit di adjust. Untuk pasifnya itu di buff, dimana kalau misalkan nyerang daerah vital musuh, damage-nya gede tuh. Dari yang awalnya 2,5% doang naik jadi 3%. Kemudian rasio AD-nya juga dinaikin dari 4,5% per 100 bonus AD jadi 5,5% per 100 bonus AD. Nah tapi untuk skill satunya di nerf, yang mana untuk jarak dash-nya ya, ini ngedashnya ya, dari yang jaraknya 4 turun jadi 3,5. Dan jangkauan dia nyerang setelah ngedash itu juga dikurangi dari 3,5 jadi 3. Kemudian Jin, nah kemarin kan Jin peluru keempat itu di buff ya, dan itu sakit banget cuy. Akhirnya di nerf. Karena alasannya itu Jin peluru keempat itu jadi gampang banget buat ngalahin smite-nya jungle, karena damage-nya sakit banget cuy. Jadi sekarang peluru yang keempat itu kalau misalnya ke monster itu damage-nya maksimal cuma 1000 doang. Jadi nggak bakal bisa ngalahin smite jungler. Kemudian Kai'Sa, kata developernya semenjak Storm Razor di buff itu Storm Razor jadi lumayan favorit buat para ADC ya, termasuk untuk Kai'Sa. Tapi untuk Kai'Sa sendiri masih rada kurang, yang akhirnya skill 3 itu cooldownnya dikurangi. Ya di buff nih. Di early game sih sama ya, cooldownnya 16, tapi selanjutnya itu dikurangi cuy. Bahkan di level 4 aja itu cooldownnya dari 13 turun jadi 10 detik. Kemudian Lucian, kata developernya performa Lucian ini masih lumayan buruk ya. Karena sekarang itu Lucian masih berfokus ke basic attack-nya. Makanya untuk skill itu sekarang di buff supaya dia nggak terlalu fokus ke basic attack lah. Jadi skill 1 itu di buff dimana cooldownnya dikurangi. Dari 9 detik turun jadi 8 detik. Dari 6 turun ke 5. Ya kurang 1 detik lah. Kemudian Master Yi juga di nerf, karena katanya walaupun sekarang kemarin itu udah di nerf masih rada kurang nerfnya. Yang akhirnya skill 1 damage dasarnya dikurangi. Di early game sih naik ya dari 25 ke 30, tapi selanjutnya itu dikurangi coy. Kayak dari level 3 dari 115 ke 110, dan dari 160 turun jadi 150. Dan rasio AD-nya itu juga dikurangi cuy. Dari 100% attack damage kurang jadi 60% attack damage. Jadi damage skill 1 yang scaling itemnya, kalau misalnya kalian pakai full item nih, damage itu nggak bakal segede yang sebelum itu. Ngurang itu jauh banget coy. Sampai 50% gitu, ngurangnya 40% loh. Tapi untuk damage skill 1 doang ya, basic attack-nya bakal tetap sakit.
Kemudian Olaf kan kemarin di nerf ya, dimana damage skill 3-nya kan dikurangi ya. Nah cuman biaya damage ke dia, biaya darahnya itu, costnya itu ternyata masih gede gitu. Akhirnya untuk damage ke dia atau costnya itu dikurangi cuy. Jadi ya sebelumnya itu biaya darahnya itu 21 ditambah 15% AD dikurangi jadi 18% ditambah 15% AD. Kemudian Rakan, nah padahal Rakan ini lumayan bagus ya, engage-nya mantap, kaburnya enak, skill-nya mantap, lincah gitu. Tapi kata developernya dia masih performa itu masih ya agak kurang lah. Kecuali sama tim yang party 5 yang udah bagus gitu komunikasinya. Bagus sih Rakan, cuman kalau secara publik itu rada susah lah. Akhirnya untuk stat dasar itu di buff, dimana mana per levelnya dinaikin dari 41 ke 57. Yang akhirnya di level 15 mana itu dari 1009 jadi 1233. Wah ini banyak banget sih nambah mananya. Kemudian set, nah set ini di nerf yang mana untuk pasifnya itu kan dia punya regen darah ya. Nah regennya dikurangi cuy. Di level 1 sih regennya kan 0,5 ya, diturunin setengahnya jadi 0,25. Kemudian dari 0,9 turun jadi 0,5 dan seterusnya lah. Cuman di late game itu sama cuy, dari 2 turun ke 2. Jadi sama lah. Kemudian skill 1 damage dasarnya juga dikurangi dari 10 ke 5 dan dari 55 ke 50. Dan perubahan champion yang terakhir yaitu Yuumi. Nah Yuumi di buff lagi, yang mana shield pasifnya. Jadi kalau misalnya Yuumi nge-basic attack musuh, itu kan Yuuminya dapat shield ya, dan juga regen mana. Nah shield dari regen mana itu dinaikin cuy. Dan skill 1 juga di buff, dimana cooldown itu dikurangi dan penggunaan mananya juga dikurangi. Kemudian selanjutnya tentang perubahan gameplay, yaitu pada item. Yang pertama untuk item Banshee's Veil. Ini adalah item yang cocok untuk dipakai sama champion-champion AP atau ability power untuk menangkal magic damage. Tapi kata developernya masih agak lemah gitu. Akhirnya dia di buff, dimana stat ability powernya dinaikin dari 70 ke 75 dan ability haste juga dinaikin dari 10 ke 15. Kemudian item Hextech Mega Drive ini juga item yang lumayan jarang kelihatan ya. Jadi fungsi itemnya itu adalah kalau misalnya kalian nge-shield temen atau nge-heal temen, itu cooldown item aktif kalian bakal berkurang. Nah sekarang harga itu dikurangi dari 2700 kurang jadi 2550. Wah lumayan nih, ngurang 150 lah ya. Kemudian item Jarium Fish, kata developernya ini adalah item yang dipakai sama player yang mau main agresif gitu. Cuman karena sebelumnya material buat bikin itu adalah ruby kristal yang nambahin darah, jadi nggak bisa terlalu agresif gitu buat beli materialnya di awal. Nah akhirnya material buat bikin Jarium Fish ini itu ditukar, dan yang sebelumnya ruby kristal diganti jadi longsword. Nah kalau longsword kan ada tambahan AD tuh, jadi lebih agresif di awal itu bisa. Kemudian Mortal Reminder, nah inilah item yang sebenarnya bagus banget karena punya anti heal, cuman statnya rada kurang gitu. Akhirnya orang-orang lebih milih seri Dark Growth karena disitu ada slownya. Nah sekarang Mortal Reminder di buff, dimana attack damage-nya dinaikin dari 40 ke 45. Kemudian Trinity Force di buff karena sekarang orang jarang make ya. Orang lebih suka build Black Cleaver ditambah Defense Sundarar. Nah akhirnya Trinity Force ini di buff, dimana attack damage-nya dinaikin dari 20 ke 25 dan darahnya juga dinaikin dari 200 ke 250. Kemudian Yomu Ghost Blade yang dulu itu di nerf, jadi sekarang jadi agak kurang gitu yang make ya. Nah akhirnya sekarang dia di buff lagi, dimana armor penetnya dinaikin dari 12 ke 15. Ini kayak sama kayak sebelumnya nih, jadi 15 ya. Dan juga ability haste dinaikin dari 10 ke 15. Dan yang terakhir yaitu tentang jungle, dimana Rift Scuttler yang dulunya itu ngasih XP sebesar 2000, sekarang dikurangi jadi 1200. Jadi tujuannya itu supaya para jungler itu nggak terlalu fokus ke Scuttler doang gitu. Oke, kayaknya itu aja untuk patch Gate 1B ini. Gue juga berharap semoga di patch berikutnya bocoran itu bakal rilis Echo ya. Wah, itu mantep sih. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.